Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wargi, saya dan rekan saya Om Kus tetap diberikan kesehatan, sehat walafiat jasmani maupun rohani, dan kita berkeinginan mudah-mudahan wargi-wargi di mana saja berada tetap sehat. Amin. Yang penting diutamakannya di musim pandemi ini adalah wargi-wargi sehat walafiat seperti kami yang ada di sini, gitu ya Om ya. Amin. Ngomong-ngomong Kang, gimana? Kita sekarang berada di daerah mana? Nih, Kang, daerah mana? Atau tempatnya tempat apa? Ya, gitu? Kecamatan apa, ya. Gitu kan, kabupaten apa? Jadi identitas tempatnya harus diutarakan. Ya, alhamdulillah kita sekarang ada di Kabupaten Kuningan, tepatnya di Desa Linggajati. Dan tempat ini adalah tempat yang sangat bersejarah untuk bangsa kita, karena di tempat inilah di gedung sebelah di atas itu pernah dijadikan tempat perundingan antara Belanda dengan bangsa kita, bangsa Indonesia yang saat itu dipimpin kalau nggak salah oleh Sultan Syahrir sebagai salah satu perwakilan dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Alhamdulillah Om. Dan kita bisa berkunjung ke tempat ini menambah sebuah wawasan untuk kita. Jangan sampai kita bangsa Indonesia tidak tahu tempat-tempat bersejarah untuk bangsanya. Karena gini Om, kalau kata Pak Karno bilang itu jas merah, jangan lupakan sejarah kan gitu. Karena kalau seseorang melupakan sejarahnya itu kurang bagus, kurang baik untuk seseorang, untuk individu. Karena kita bisa berpikir maju ke depan juga karena kita punya melihat ke belakang dengan sejarah kita. Itu yang penting Om. Jadi kita bisa belajar ya Kang ya, bisa dari sejarah belajar. itu ya. Benar, bisa belajar. Ini untuk pribadi aja, jangan dulu bangsa dulu. Untuk pribadi aja dulu. Masa lalu kita seperti apa? Dan ke depan kita harus berbuat apa? Itu kan juga masing-masing, jangankan sebuah bangsa, masing-masing manusia, perseorangan secara individu pun punya sejarah hidup, punya sejarah hidup. Itu Om. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita coba untuk seduh dulu kopinya biar asik. Siap. Dan kita ngopi dulu biar mantap ya Om ya. Itu silahkan Om, biar lebih enak lagi. Oke, sudah ditenyum Om? Alhamdulillah sudah siap. Mantap. Silakan Kang. Asik lah. Kita coba dulu seruputan kopi di alam Linggar Jati. Kuningan. Bismillah. Ngomong-ngomong Kang. Ya. Kalau kopi pahit, pakai cemilannya pakai peyem. Tape ciri khas Kuningan bagaimana? Om, di Kuningan itu ada beberapa ciri khas makanan. Tadi saya ngobrol-ngobrol, nanya-nanya dengan orang Kuningan. Itu ada tape atau peyem dengan ciri khasnya itu bungkusnya, kemasannya itu pakai apa? Pakai daun jambu. Daun jambu terus dikemas di ember. Jadi ada kita nggak rugi beli tape Kuningan Om. Ada hadiah itu ember ya. Ada hadiah embernya bisa kepake. Yang kedua kicimpring. Nah, kicimpring itu panganan ya, makanan cemilan terbuat dari singkong. Itu kayak opak lah gitu. Terus ada juga Jennifer, ini yang lebih keren. Namanya Jennifer kayak minuman beralkohol, padahal itu singkatan. Jennifer itu jeruk nipis. Jadi minuman perasan dari jeruk nipis gitu. Bukan minuman bersoda, bukan. Minum segar Om, asik ya. Ciri khas ya. Nah, ciri khasnya Kuningan itu banyak. Itu jadi mantap memang.
Kalau pakai tape nantilah kita mau pulang kita belanja dulu tape, mampir dulu ya, mampir dulu beli tape buat oleh-oleh gitu. Alhamdulillah kopi di alam, kopinya benar-benar seperti biasa Om, ya. wangi kopi asli, tidak terkontaminasi dengan polusi ya. Kota yang centil. Dan yang pasti seperti biasa tidak terkontaminasi dengan wangi parfum yang nakal dan binal. Itu yang pasti. Alhamdulillah. Mantap Om. Alhamdulillah mantap. Nah, Om, ini ada yang masuk bertanya ke WA saya karena kebetulan beliau sering nonton acara kita Kopi di Alam. Beliau nge-WA setiap pertemuan judulnya Ngopi di Alam, tapi kapan mendapat pembelajaran dari hikmah kopi itu sendiri? Nah, ya sekarang lah kita jawab, kita coba untuk menerima pembelajaran dari kopi yang kita seduh. Khasiatnya gitu ya? Bukan khasiatnya, hikmahnya aja. Kalau khasiatnya terlalu banyak Om. Jadi kopi hitam itu terlalu banyak. Hanya pembelajaran buat kita adalah seperti kita ketahui bahwa kopi ini, yang namanya kopi itu pasti identik dengan warna hitam. Tidak ada kopi warna coklat karena memang punya sendiri, dia coklat aja. Kopi itu di mana-mana identik dengan warna hitam. Dan warna kopi ini sangat sederhana. Tidak berwarna, tidak sebagus apa, tapi tetap memiliki daya tarik tersendiri. Kenapa? Karena di balik kesederhanaan kopi, itu kopi memiliki karakter yang kuat. Dari mulai rasa sampai warna. Sehingga kopi tidak bisa terkalahkan oleh minuman yang lain. Dan kopi bisa dijadikan minuman favorit bagi mereka penyuka kopi. Saking kuatnya karakter, kopi itu tidak pernah kalah. Walaupun ditambah dengan minuman yang lain. Misalkan kopi pakai susu, kopi duluan yang disebut kopi susu. Betul nggak? Enggak susu kopi kan, kopi susu karena memang karakter itu. Jadi pada intinya Om, hikmah pembelajaran buat kita itu dari kopi ketika untuk kita untuk pribadi lah ya, untuk pribadi kita harus memiliki karakter, kepribadian yang kuat, karakter kita yang kuat. Ketika kita membuat karya, jangan menjiplak orang lain, jangan ikut-ikutan kepada orang lain. Kita harus punya karakter kita sendiri. Ketika kita punya usaha, jangan ikut-ikutan ke orang lain. Orang lain rame dagang bakso, ikut dagang bakso. Ketika sedang dagang bakso, melihat tetangga sebelah rame dagang bajigur, ikutan dagang bajigur. Ketika kita sedang asik dagang bajigur, tetangga sebelah dagang somai rame, ikutan dagang somai. Itu kata orang lain nanti bertanya, kamu dagang apa sebenarnya? Setiap saya mau belanja sudah ganti produk. Nah, itu nggak asik. Itu hikmah daripada kopi ini. Jadi kita harus punya karakter baik secara pribadi, ciri khas. Karena nanti karakter yang kuat itu akan menjadi ciri khas buat kita. Ketika kita punya karya, kita pun punya ciri khas tersendiri. Ketika kita punya produk pun, kita harus punya ciri khas karakter kita sendiri. Karena jangan karena kita tergiur gitu ya, mengikuti pasar cek orang Sunda mah ilmu sapi eta turut munding. Terus bagaimana Kang hikmah dari kopi hitam ini untuk kehidupan kita bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari? Satu, yaitu tadi, satu, miliki karakter yang kuat. Baik secara kepribadian kita,
maupun ketika kita berkarya, maupun ketika kita berusaha, jangan ikut-ikutan orang lain. Jangan mengekor kepada orang lain. Kita harus punya ide kita yang benar-benar apa ya? Yang benar-benar yakin lah. ide terbaru gitu. Ide terbaru gitu. Kita tidak ngejiplak ide orang lain, kita tidak ikut-ikutan orang lain. Benar-benar ini adalah ide kita dan karakter daripada ide kita, ide kita itu yang harus kita pertahankan. Baik itu udah ide usaha ya, itu tadi membuat karya atau apapun itu hikmahnya. Karena dengan kita punya karakter yang kuat, gitu, insya Allah apapun akan menjadi ciri khas buat kita. Jadi kalau Om Kus nanti jualan bakso gitu, bakso Om Kus, nah kenapa bisa terkenal? Karena bakso Om Kus itu memiliki ciri khas. Karakter bakso Om Kus itu lain, baik dalam rasa, penampilan, dalam itu, isi maupun apa ya. Itu jadi harus memiliki karakter. Dan karakter itulah yang akan menjadi ciri khas kita. Dan setelah karakter menjadi ciri khas kita, itu yang akan bisa menjadi daya jual, menjadi dan menarik buat orang lain. Gitu. Jadi itulah. Jadi bisa terlihat kopi. Ya kalau bisa orang yang sudah menjalankan hikmah dari kopi, kita punya karakter, maka terlihat dari individunya ya. Individunya sendiri gitu. Jadi kan banyak lah ya kita mengidolakan A gitu. Banyak nih secara untuk kepribadiannya, sampai passionnya dia ikut-ikutan bentuk rambut segala macam. Ya nggak buat apa, karena apa yang dilakukan oleh orang lain belum tentu pantas buat kita. Gitu. Apa yang dilakukan oleh orang lain belum tentu kita mampu melakukannya. Jadi nggak usah gitu kita memaksakan turut temuni, memaksakan ketika kita tidak mampu. Yang mampu kita ya lakukan. Itulah karakter kita, itulah khas kita. Itu Om, ya alhamdulillah, mudah-mudahan ngopi di alam pada sore ini walaupun belum bukan alam yang benar-benar gimana gitu, tapi yang penting ini alam gitu. Makanya saya tidak membuat konten ngopi di gunung, ngopi di sungai, ngopi di mana di pantai. Gitu. Enggak. Saya bilangnya ngopi di alam. Ini kan semua alam. Iya, betul kan. Hanya ada alam pegunungan, ada alam yang berbentuk rimba, ada alam yang berbentuk pantai, sawah lah, itu kan. Nah, kebetulan sekarang kita ada di alam Desa Linggar Jati. Kebetulan lagi main di sini, kita coba mengunjungi tempat bersejarah yang bersejarah. Alhamdulillah wargi, mudah-mudahan berkesan buat wargi, berkesan juga. Kalau saya sih alhamdulillah berkesan ya Om. Alhamdulillah berkesan, dan tetap wargi semangat, tetap sehat di zaman pandemi ini. Tolong jaga kesehatan, lakukan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Jangan kita melanggar, biar kita tetap pandemi sehat, cepat aman, dan pandemi cepat hilang, cepat beres. Sebelum ditutup, kita minum lagi. Nah, wargi, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah selesai ngopi di alam. Salam hangat, salam sehat, salam dari alam. Hargai alam, kunjungi alam, dan tetap bersahabatlah dengan alam. Alam bukan warisan untuk kita, tapi warisan untuk anak cucu kita. Tidak ada maksud menggurui, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.